Audio Jungle. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Himatika FMIPA UNS. Kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan melalui Google Form. Namun sebelum mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian dapat update terus informasi terbaru dari channel YouTube Himatika FMIPA UNS. Selamat menyaksikan. Statistik itu kan memang sudah kita akomodir ya di situ. Cuman kalau aktuaria memang butuh juga mata-mata kuliah lain yang mungkin belum semuanya kita akomodir. Nah, terutama aktuaria memang belum artinya ada tetapi dasar ya. Dan untuk selanjutnya ya belum bisa mengakomodir secara penuh itu. Nah, apalagi sekarang kan sudah muncul mata kuliah program studi memang khusus aktuaria kan sudah ada. Nah, ya artinya ini ya memang sudah muncul bidang sendiri sehingga kalau matematika ya hanya sebagian kecil yang bisa kita bawa ke sana ke aktuaria. Kalau statistik mungkin masih lebih banyak ya, artinya masih lebih banyak dari aktuaria. Bisa tapi tidak bisa mengakomodir semuanya sebab sekarang sudah muncul prodi baru di UGM ada. Nah, ini ya memang ada mata kuliah yang memang belum kita akomodir ya, jadi mestinya nanti kalau memang mau ke sana ya mungkin S2-nya gitu. Kalau matematika ya kan memang sudah sendiri. Sehingga kalau memang perlu ke sana ya mungkin S2-nya. Tapi dasar bisa ke sana. Iya, ketiganya kita siapkan, apalagi kurikulum yang 2020 semester depan. Tetap payungnya adalah matematika terapan karena sarjana kalian adalah sarjana matematika. Tapi dalam kurikulum itu sudah kita siapkan kekinian. Kekinian itu artinya apa? Ada big data, ada machine learning, ada juga beberapa pemrograman yang kekinian. Jadi kita siapkan untuk yang misalkan matematika, ekonomi, kemudian asuransi masih ada juga kaitannya karena kita siapkan juga untuk yang ada mata kuliah yang memang dasar. Ada analisis statistika, kemudian ada teori peluang. Ini adalah basic untuk aktuaria nanti ya. Jadi ini untuk peminatan yang statistika selain untuk modeling. Kemudian untuk yang yang IT ada pemrograman yang sekarang kan yang populer pemrograman Python ya, berbasis Python. Dengan Python kalian bisa link apapun, di situ ada database-nya, ada anakondanya, ada bermacam-macam. Jadi sudah untuk disiapkan juga di dalam terkait IT. Terkait IT juga ada database, ada manajemen database-nya. Kemudian ada data science juga. Itu juga sudah ada mata kuliah yang kita siapkan ke sana. Jadi kalau asuransi tadi sudah menjawab ya, asuransi, IT, kemudian yang satu apa tadi? Aktuaria. Jadi aktuaria juga sudah ada mata kuliah yang menjadi fondasi untuk ke sana. Jadi harapannya nanti ada, karena aktuaris ya sekarang banyak diminati. Banyak. Semoga ke depan ada prodi buka ini untuk jurusan ya, atau ini tentang asuransi ya, terkait hal itu gitu mungkin. Kamu sudah tahu terapannya bukan terapan belajar integral toh? Udah. Ya, integral itu penggunaannya untuk ngitung apa saja? Luas itu ya, terus volume benda putar ya toh? Terus ada
di fluida juga ada ngitung ya. Misalnya saya ambil ngitung luas saja, ya luas. Luas itu kalau di dunia nyata kan tidak ada, misalnya di integral itu ngitung tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Nah ini kamu melihat di dunia nyata apa ada daerah yang dibatasi kurva si angel begitu itu? Tidak ada. Mungkin tidak ada ya. Terus misalnya volume benda putar juga begitu. Kalau tadi luas paling segitiga persegi panjang gitu ya. Nah itu iso dihitung dengan integral ya. Atau kalau sudah punya rumus ya dicocoknya dengan integral ternyata sama gitu ya. Sehingga integral itu bisa dipakai. Terus kalau volume benda putar kan juga begitu. Paling kalau benda putar yang kamu amati di dunia nyata ini tabung, terus kemudian kerucut, iya tak? Jadi kalau kamu punya lagi tentukan tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva ini dan kurva ini, itu kan nggak ada, nggak ada, ya tak? Nah, tapi orang matematika bisa membuat formula atau rumus sehingga kalau dipakai untuk ngitung ya, dipakai untuk ngitung itu bisa digunakan untuk ngitung benda-benda yang sederhana. Jadi kita membuat rumusnya itu secara umum ya. Itu belajar integral itu sampai hari ini pun ada orang yang hanya menggeluti integral. Hanya menggeluti integral itu ada. Kalau kita kan menggunakan ngitung ini ya gini. Itu khusus menggunakan mempelajari integral itu ada. Jadi yang dipelajari itu kalaupun buat rumus itu ya rumus yang umum, rumus yang abstrak sehingga orang lain bisa menggunakan. Oke, kalau ditanya prodi matematika mempelajari apa? Prodinya apa? Oke, mahasiswanya ya, apa yang dipelajari. Jadi terkait apa yang sudah Bu Dewi sampaikan tadi, jadi ada prospek sarjana matematika ke depan. Kemudian apakah tadi ada kurikulum terkait kurikulum dan terkait mata kuliah di semester 1-2 itu apa yang perlu dipersiapkan untuk mahasiswa yang berkeinginan kelak menjadi dosen gitu ya, pengajar. Kemudian ada juga tadi untuk kepeminatan di dalam IT, dalam aktuaria tadi ya, dalam statistika. Jadi itu sudah ada semua di situ dan prodi sudah menyiapkan hal-hal yang pembekalan untuk kalian ke sana. Jadi juga ada modeling dalam konteks epidemiologi dan dalam konteks matematika juga ada kepeminatan di dalam modeling statistika. Tadi yang deterministik dan non deterministik. Cuman tadi ya mungkin untuk kalian itu menulisnya itu sebenarnya harus dimulai dari semester 1-2 itu saya kira sebagai bekal untuk semuanya tadi. Oke, saya kira itu. Menurut saya kuliah di matematika UNS jadwalnya itu tidak terlalu padat dibandingkan dengan program studi atau jurusan-jurusan lain di Fakultas MIPA. Untuk masalah padat apa enggaknya, sebenarnya kita kuliah di matematika itu bisa dibilang tidak terlalu padat sih. Soalnya kita juga jarang sekali kuliah sampai maghrib atau kuliah malam itu malah hampir nggak pernah. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak sih sambil kerja? Kalau kerjanya part time mungkin bisa, tapi kalau full time ya dari pagi sampai sore kemungkinan tidak bisa karena kita kuliah juga dari pagi sampai sore. Tapi biasanya part time bisa. Banyak juga teman-teman yang ngambil part time atau mungkin yang paling banyak itu mereka malah nyambi jadi guru les privat atau bahkan nyambi jadi guru les di bimbel. Ngajar eskul juga bisa atau melakukan kegiatan-kegiatan lain juga masih bisa.
kuliah di matematika sibuk atau tidak? Nah, kalau dari perspektif aku sendiri yang istilahnya mahasiswa baru yang baru melalui semester 1 dan 2 itu aku merasakannya nggak terlalu padat. Jika dibandingkan dengan prodi-prodi lain itu yang biasanya banyak laprak dan laporan-laporan lainnya, terus praktikum juga, itu untuk prodi matematika itu lebih fleksibel sih. Jadi kita mungkin nanti cuma kuliah, terus mungkin nanti banyak tugas-tugas studi sebelum UAS atau UTS. Nah itu jadi nggak terlalu padat sih. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang di matematika bisa sambil kerja atau tidak, by the way aku dari semester 1 itu sudah mulai kerja jadi salah satu tim kreatif di salah satu platform digital. Nah, di situ aku mulai bekerja itu mulai akhir semester 1. Nah, di situ aku mulai bekerja, tapi sejauh ini aku belum merasakan keberatan sih untuk mengimbangi antara kuliah sama kerja. Jadi karena mungkin kerjaku itu freelance istilahnya, seperti kerja lepas lah gitu. Nah, jadi aku kerjanya sistemnya seperti remote gitu. Jadi aku bebas ngerjain pekerjaannya dari mana aja. Yang penting nanti setelah kerjaan jadi nanti bisa dikirim ke pihak sananya. Nah, jadi untuk sambil kerja itu mungkin dari perspektif aku sendiri, dari mahasiswa baru yang istilahnya baru melalui semester 1 dan semester 2 itu tidak memberatkan seperti itu. Tips dan trik gimana sih caranya biar enjoy belajar di matematika? Yang pertama, pastinya harus tahu apa sih tujuan utama kita belajar di matematika. Nah, sebagai anak matematika sendiri, kita tuh punya tanggung jawab untuk bisa menerjemahkan bahasa matematika ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh orang awam. Jadi kayak kalau kita nggak tahu tujuannya, gimana kita bisa menikmati prosesnya gitu. Yang kedua, coba kolaborasikan matematika dengan sesuatu yang kita sukai. Karena sesuatu sulit pun kalau kita suka pasti akan kerasa lebih gampang. Begitu juga matematika. Jadinya kita bakal bisa lebih enjoy lagi buat belajar di matematika. Tips enjoy kuliah di matematika, kalau saya mengartikan enjoy itu adalah menyenangkan dan asik. Selama ini yang menjadi beban dari mahasiswa itu adalah IPK gitu. Jadi gimana kita kuliah biar dapat IPK bagus, justru itu yang menjadi tekanan untuk kita. Nah, tips yang pertama, jangan kalian itu terlalu fokus dengan IPK kalian yang kalian dapatkan di kuliah. Karena IPK itu bukan segalanya gitu loh. Semua pengalaman, semua soft skill dan lain-lain itu lebih dinilai ketimbang IPK. Jadi tips yang pertama, jangan terlalu fokus pada IPK. Lalu yang kedua, carilah teman dekat di prodi kalian, di prodi yang kalian kuliahi nanti. Jadi carilah teman yang sefrekuensi, nanti bisa membantu satu sama lain, baik itu di kuliah maupun di luar kuliah. Ada dua itu. Tips dan trik enjoy di jurusan matematika. Aku percaya sih, kalian yang mengambil jurusan matematika merupakan orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang sudah suka matematika sejak sekolah. Jadi menurutku, enjoy aja sih kalian kalau masuk ke jurusan matematika bagi yang sudah suka matematika dari sekolah. Tapi ada beberapa yang harus diperhatikan juga, karena budaya di sekolah dan kuliah itu beda banget. Tekanan di sekolah dan tekanan di kuliah itu akan terasa beda kalau kalian sudah
masuk ke jurusan matematika. Beberapa tips dan trik dari aku. Yang pertama, memanajemen waktu dengan baik. Kapan kita harus belajar, kapan kita harus main, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus rehat. Itu penting dilakukan. Yang kedua, memanajemen diri agar kalian bisa mengatur emosi. Karena bakalan beda banget tekanan di sekolah dan tekanan di kuliah. Yang ketiga nih, paling penting, cintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai. Dengan begitu, pasti deh kalian bakalan enjoy di jurusan matematika. Terima kasih. Pesan saya untuk semua mahasiswa matematika ya, terutama adik-adik mahasiswa yang baru ya, apa yang harus disampaikan ya, sebenarnya mesti terkait kuliah, mesti terkait kurikulum. Jadi tidak ada orang sukses itu instan, ada nggak ya? Jadi harus ada ikhtiar, harus ada perjuangan, harus ada semangat untuk kalian nanti kelak akan menjadi sarjana matematika. Jadi usaha, perjuangan, tekun. Jadi nggak perlu pintar-pintar amat ya. Artinya jangan hanya mengandalkan IQ saja, tetapi ada ESQ-nya ya. Jadi ada spirit untuk itu. Jadi ada kemampuan, kemauan dan tekad untuk kalian bisa sukses. Kemudian motivasi harus datang dari luar dan harus datang dari dalam. Itu kemudian kerja per bidang atau kelompok-kelompok atau grup-grup riset antar mahasiswa untuk bisa menghasilkan karya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk poster, dalam bentuk produk-produk yang terkait dengan akademik. Jadi tadi ada pemrograman, ada analis data, kemudian ada ikutlah kegiatan-kegiatan yang berbasis akademik supaya nambah wawasan dan nambah cara berpikir kalian, cara pandang kalian terhadap sesuatu terkait keilmuan. Jadi itu mungkin yang bisa saya pesankan. Sukses untuk kalian semua. Jadi sekali lagi tidak ada hasil itu instan. Tidak akan memuaskan juga kalau kalian peroleh itu. Jadi ada usaha, ada kerja keras, kerja cerdas ya. Itu untuk kalian semua. Jadi good luck untuk kalian semua. Semoga menjadi sarjana yang matematika ya, terutama sarjana matematika yang smart dan penuh dedikasi tinggi. Saya kira itu ya. Sebagai mahasiswa baru mungkin atau mahasiswa secara umum ya baru gitu ya, itu ya betul-betul mengingat ini, masuknya juga sudah ada perjuangan, terus mungkin juga butuh biaya yang tidak sedikit ya tak? Maka manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar ya. Jadi kalau sekarang berat gitu ya, bayangkan seperti kita ini membayangkan seperti kita ini minum obat pahit dulu. Pahit ya, minum obat itu kalau diperintah dokter ya mau diminum. Nah itu, jadi belajar dengan baik, mengatur waktu dengan baik, kemudian juga bersosialisasi dengan teman-temannya nanti di himpunan itu juga diusahakan untuk bisa ikut. Nah, dan insya Allah nanti itu ada gunanya untuk kedepannya. Nah, itu tadi jawaban dari narasumber kami. Terima kasih telah menonton video kali ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.